Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan melanjutkan materi kita sebelumnya mengenai tip dan trik penulisan jurnal artikel. Kita sekarang masih pada bagaimana menulis bagian introduction. Di sebelumnya kita sudah membahas mengenai bagian intro ini. Jadi kita misalkan sekali lagi mau menulis sejumlah 5 paragraf dalam bagian intro. Misalnya sebelumnya kita memberikan contoh dengan ini. Jadi bagian intro harus yang punchy, ada hook-nya. Kemudian kita bisa memposisikan di mana posisi kita. Lalu kira-kira apa kontribusi atau signifikan dari topik yang kita kaji. Sehingga bagian awal paragrafnya sudah mulai kelihatan akan pain tulisan ini. Kita sekarang beranjak pada paragraf kedua. Nah, di bagian intro paragraf kedua, apa yang kira-kira perlu ditulis setelah kita menyampaikan bahwa ada ternyata research gap, bahwa ada topik yang perlu kita kaji, yaitu penting, yang kita introduce, kita beritahu di paragraf pertama, sehingga lead pada paragraf kedua kita bisa membahas mengenai topik yang akan kita teliti ini lebih detail. Jadi kita bisa memaparkan aspek whatness, apa yang akan kita teliti. Misalnya juga bisa dengan mensintesis definisi para scholar bidangnya. Jadi kita mulai memberikan pengantar yang lebih detail secara spesifik pada topik yang ingin kita kaji. Sekali lagi, bagian intro ini tidak perlu terlalu jauh dari topik yang akan kita tulis. Sehingga misalnya ingin meneliti tentang speech act, tentang bagaimana kaidah, misalnya kaidah kesopanan dalam bahasa Jawa, maka tidak perlu terlalu jauh mengambil dari sejarah bahasa Jawa atau fenomena dan fakta bahwa Indonesia punya banyak bahasa dan lain sebagainya. Nah, pada paragraf keduanya kita bisa mulai membuat deskripsi yang lebih detail mengenai apa itu konsep kesopanan secara umum, lalu kita giring pada topik kita kesopanan dalam bahasa Jawa. Nah, misalnya pada topik yang contoh paragraf pertama tadi, maka paragraf kedua dari topik tadi akan membahas mengenai bagaimana request itu oleh non-native student yang communicated via electronic device, yaitu WA. Sehingga paragraf keduanya akan membahas tentang request yang bisa dimulai dengan speech act atau fokus pada what is meant by request. Nah, jadi fokus ke situ. Misalnya request dalam spoken language, request dalam written language, maka bisa fokuskan ke sana. Bahwa ada banyak tipe request, biasa digunakan dalam spoken dan written language, kemudian karakteristiknya bisa berbeda-beda, dan barangkali itu sangat culture bound, sangat bergantung pada budaya penutur bahasa tertentu. Nah, itu paragraf keduanya. Adapun pada paragraf ketiga, maka kita bisa mengoverview di sini kajian-kajian yang relevan di bidang yang kita sedang teliti. Nah, mengoverview itu bisa fokus pada aspek similarity dan difference. Dalam apanya? Satu bisa dalam hal data yang kita gunakan dan yang mereka gunakan, teori yang mereka gunakan, atau metode yang digunakan. Sehingga mengoverview-nya untuk mencari benang merah di antara sekian banyak relevant studies itu bisa fokus pada 3 hal ini. Datanya berupa apa, di bahasa apa misalnya, written apakah spoken, kalau written di apa, teorinya siapa, metodenya bagaimana. Apakah perlu kita mengomentari di bagian ini kelemahannya atau memberikan strength-nya? Belum cukup diperlukan untuk memberikan komentar secara detail mengenai kelemahan dari berbagai macam relevant studies tersebut.
Jadi cukup diberikan simpulan kira-kira apa yang kurang gitu. Sehingga kita perlu nanti akan masuk ke gap. Bagian ini bisa kita lakukan untuk mengomentari kelemahan dan strength-nya, itu bisa kita lakukan ketika menulis bagian review of the related literature. Jadi bagian di bab selanjutnya nanti, setelah untuk bagian intro, bagian pendeskripsian kerangka teoritis dan review pada kajian terdahulu, kita bisa memberikan detail yang lebih jelas. Karena pada paragraf ini kita akan nanti memunculkan distingsi dari penelitian kita. Bedanya di mana, mengapa itu penting. Baik, kita akan coba lihat contoh dari topik yang sama tentang request pada non-native di EFL Student Letter. Misalnya ini. Nah, di sini penulisnya di awal paragrafnya sudah mengatakan bahwa dia akan mengantarkan ada perbedaan. Unlike earlier studies, ya, berarti dia selanjutnya harusnya move-nya, posisi dia akan mengatakan bahwa ini berbeda. Ya. Kita lihat setelahnya koma. Ya, setelah koma yang menjadi inti kalimat atau induk kalimat atau menjadi main clause. The present study emphasizes on bla bla bla. Kemudian overview pada studi yang lain adalah pada kajiannya Bhatia dan Upton yang mengatakan bahwa surat lamaran itu biasanya hampir memiliki kriteria yang sama dengan surat promotion letter. Kemudian untuk tipikal surat-surat yang sudah dikaji, sekarang masuk ke genre. Genre analisis itu ternyata sudah juga digunakan di berbagai macam kajian. Ya, employing genre analysis to aforementioned studies, berarti mereka kembali pada previous studies yang disebutkan sebelumnya menggunakan genre analisis. In addition, subject structure analysis juga ternyata sudah digunakan di konteks akademik, misalnya kajiannya Wahyudi dan Memon mengenai predatory journals, di mana menurut mereka tujuan mereka membuat invitation letter itu melalui direct email, ya, dari publisher predator itu adalah untuk attract akademisi agar mengumpulkan atau submit paper di jurnal mereka. Nah, genre analisis juga atau unique structure juga dikaji oleh Young pada call for paper schematic structure. Nah, jadi di sini sudah mengoverview beberapa kajian entah yang masuk pada kriteria letter atau yang menggunakan genre analisis. Karena di paragraf pertama dia bilang penulisnya akan menggunakan genre analisis dan fokus pada letter, permission letter. Overview di situ. Nah, dia sudah mulai lead pada distingsinya meskipun ditaruh di awal di kalimat pertama, nanti modelnya bisa berbeda. Bisa aja ditaruh di terakhir atau di awal. Yang penting ada lead untuk mengatakan bahwa kita punya distingsi nanti. Dan kita sudah mengoverview beberapa kajian yang relevan dengan kajian kita. Adapun pada paragraf keempat, di sini kita bisa memberikan simpulan dari penelitian terdahulu yang relevan dengan kajian kita. Dan kita akan mengatakan bahwa ada gap yang perlu diisi. Kemudian yang paling penting adalah kita perlu memberikan alasan mengapa penting untuk mengisi gap tersebut. Mengapa riset yang belum dilakukan tersebut atau topik yang belum dikaji itu penting untuk dilakukan. Jadi ibaratnya misalnya ada serpihan puzzle, kemudian ada satu yang belum diteliti, maka posisi kita perlu memberikan klaim, argumentasi mengapa puzzle itu perlu dilengkapi. Ya. Jadi mengapa topik yang kita akan teliti ini perlu untuk dilakukan. Apa kira-kira nanti sumbangsihnya terhadap penelitian yang lain atau bidang ilmu yang berhubungan.
Jadi misalnya bisa demikian pada topik yang sama tentang request. Nah, modelnya bisa bermacam-macam, nanti tergantung dengan gaya penulisan teman-teman. Yang pasti paragraf ini ingin memunculkan bahwa ada riset gap yang perlu diisi dan itu penting untuk dilakukan. Lalu bagaimana pada paragraf kelima? Jadi kalau kita akan membuat hanya 5 paragraf untuk bagian intro, maka bagian kelima ini bisa kita tutup dengan memberikan emphasis pada topik yang kita teliti. Bahwa ini penting, bahwa ini signifikan, dan bahwa ini harus dilakukan dan lain-lain. Intinya paragraf kelima bisa menyimpulkan dari total argumentasi yang kita bangun mulai paragraf 1, paragraf 2, 3, 4. Di sini kita memberikan emphasis. Kalau paragrafnya hanya 4, maka hal demikian bisa letak pada paragraf keempat. Baik, jadi secara teknis kita bisa memberlakukan, memproyeksikan, dan merencanakan tulisan kita itu misalnya pada basis halaman. Kalau kita mau menulis bagian intro, kira-kira mau berapa halaman nih? Atau mau nulis bagian semua bagian riset penelitian itu akan ditulis berapa halaman, misalnya 10 atau 12. Maka kita perlu mengontrol isi halamannya. Dengan misalnya kita fokuskan satu halaman itu dengan spasi 1 maksimal itu hanya berisi 4 paragraf misalnya gitu ya. Jadi antara 3 sampai 4 paragraf. Dengan per paragraf kita bisa mengusahakan agar menulis kalimatnya antara 10 sampai 12 kalimat. Di mana kita juga mengontrol kalimat tersebut dengan menggunakan variasi kalimat simple, compound, dan kompleks yang kira-kira nanti jumlah barisnya sekitar 10 sampai dengan 12 baris. Jadi kita perlu mengontrol. Jadi halamannya agar tak terlalu banyak halamannya jika terbatas oleh halaman, atau juga tak terlalu sedikit. Mengontrol bagaimana? Kita bisa mengusahakan satu halaman itu bisa menulis antara 3 atau 4 paragraf. Tapi kalau ingin lebih kecil, bisa 5 paragraf dengan jumlah kalimat mungkin 10 kalimat, 8 sampai 10 kalimat, dan barisnya sekitar 10 baris. Yang pasti harus diperhatikan apakah paragrafnya halamannya ideal atau tidak. Jangan sampai ada satu halaman yang berisi 1 paragraf. Atau ada 1 halaman berisi 2 paragraf, sisanya berisi 4 dan 5. Maka itu kurang ideal. Cara gimana? Jadi misalnya kita udah target mau nulis hanya 4 paragraf, atau mau nulis 1 paragrafnya hanya 10 kalimat agar efektif, maka kalau sudah lebih dari 10 kalimat, dan masih ada ide yang tidak tersampaikan dalam paragraf itu, maka kita perlu merevisi isi kalimat yang kita tulis. Sebaliknya, jika ingin menargetkan nulis 10 kalimat, tetapi pada kalimat ke-6 sudah tidak ada ide, sudah mentok, maka kita perlu menambah bacaan, menambah insight. Jadi mungkin ada yang kurang dari yang kita baca, yang belum kita pahami, sehingga kita tidak bisa menulis. Atau kalau kebanyakan, mungkin ide kebanyakan, tapi tidak bisa diatur dengan baik bagaimana menuliskannya agar tersampaikan secara akurat dan jumlah katanya tepat atau jumlah kalimatnya tepat, sehingga harus succinct, harus padat berisi. Jadi bisa demikian. Silakan nanti bisa dicoba. Semoga berhasil. Thank you.